terima kasih udah datang di live TikTok aku seperti biasa. Hari ini ISG-nya nutup gap nggak sih? Nanti coba kita lihat deh. Yang jelas sih hari ini tuh minus 0,86% ya di 6.394 ya 6.400 lah sama temen. Aku kepo apakah dia nutup gap kemarin itu ya. Kita kan ngelihat ada gap tuh dia ISG kemarin. Itu tuh udah nutup gap belum tuh? Tuh, di zoom. Kayaknya mau udah nutup gap tuh ya. Weh, tuh di zoom banget tuh ya. Ini mah udah nutup gap lah ya. Maksudnya biar kita nggak kepikiran gitu bahwa dia udah nutup gap beneran ya. Jadi ya udah sih. Pada prinsipnya sih kita masih menurut saya ISG udah bagus. Cuma ini kayak konfirmasi terakhir gitu ya. Kayak 25% terakhir lah kalau kata saya. Ini kalau bisa misalnya beneran breakout ke atas 6.500 gitu ke atas, ini harusnya bagus ya ISG. Jadi biar kita nggak deg-degan lagi gitu ya. Hari ini sih Mbak Anggi bahagia sama Elsanya ya. Karena akhirnya Elsanya sedikit menggeliat tuh. Yuhu ya. Hari ini high-nya berapa nih? High-nya 740 ya. Hopefully ugat-ugatnya udah lah ya. Ugat-ugatnya udah lah Elsa gitu ya. Segera meluncur gitu ya. Cush. Kita mau TP di 900 berapa ini? 920 di sini ya. Semoga cepat tercapai. Oke, apalagi nih dimulai tuh nanya tuh Kak Perintis tuh FUTR tuh oh iya kita lagi nungguin nih. Kemarin kita bikin planning FOMO. Nah tuh nih pada stop loss nggak tuh? Itu kan stop lossnya kena tuh ya, tapi terus mantul kayak begitu. Kalau saya sih biasanya masih hold ya, nunggu lihat sikon besok gimana, kali aja balik gitu kan. Tapi kalau misalnya kamu tipe yang pakai yang pakai automatic order, nah nggak enaknya nih kayak begini. Kalau dia kesenggol terus naik lagi kan udah kena gitu ya. Jadi semua punya kelemahannya masing-masing gitu ya. Kalau pakai manual kadang kita sering galau gitu ya. Kalau mau cut loss, aduh nanti deh. Kalau kadang lagi sial terus dia dronjong ke bawah gitu ya bisa gitu ya. Jadi memang terus terang TP sama cut loss tuh nggak ada yang jurus pasti ini harus kayak gini gitu tuh nggak ada. Jadi setiap orang kayak nanti pada akhirnya harus nentuin senangnya yang gimana. Kalau aku pribadi akhirnya sih sekarang semua serba manual. Dulu waktu awal-awal masih awal-awal trading tuh aku sering pakai automatic order kayak gini. Jadi kalau sekali beli langsung aku jagain atas bawah pernah. Tapi kadang yang aku keselnya itu sering kelewat justru gitu loh. Karena terutama kalau kamu di luar saham-saham LQ45 dulu aku seringnya pakai Mirai dulu gitu ya. Itu sering kelewat gitu. Jadi aku akhirnya semua sekarang serba manual. Terus trailing stop juga dulu aku sering main-main tuh sama trailing stop gitu kan. Tapi ya awal-awal sih senang kayak jadi jarang rugi gitu kan, tapi TP-nya juga jadinya akhirnya nggak maksimal gitu. Jadi akhirnya ya setelah sekian transaksi aku kumpulin akhirnya ya aku kembali ke cara-cara jadul gitu ya, nggak pakai future apa-apa, cuma pokoknya beli terus ngeliatin kalau udah kena stop loss atau TP-nya ya udah aku eksekusi manual semua gitu. Jadi kadang nggak enak yang manual, ini sih enak dan nggak enak tergantung ngeliatnya. Jadi kalau kayak begini kita bisa beradaptasi gitu ya. Kalau ternyata mantul tunggu dulu deh 1-2 hari gitu ya gimana. Tapi kalau kamu masih newbie banget yang cenderung tidak bisa mengambil keputusan pada saat keputusan penting kayak begini, itu kadang manual sering bikin galau gitu ya. Nah ini terus yang kedua kota. Kemarin kan lagi di atas nih kota. Nah kan akhirnya mulai koreksi ya. Kota ini kalau aku nggak bakal beli dan nggak bakal ngerekomen dalam waktu dekat ya, karena likuiditasnya masih jelek seperti biasa gitu kan. Saya selalu beli saham yang likuiditasnya minimal stabilnya 1 tahun bagusnya gitu ya. Kalau nggak stabil 1 tahun likuiditasnya aku nggak mau beli. Terlepas dari itu kota ini 180-nya nih area resisten menurut aku ya. Ini udah agak naik sih itu resistennya, udah cenderung breakout. Tadinya tuh nih di sini 150, tapi kan di breakout sekarang baru lah ya di 180-an, 170 gitu. Jadi kalau kamu masih dekat-dekat area resisten kayak begini itu tuh jangan dibeli, karena biasanya harga cenderung untuk turun gitu ya. Itu kan resisten gitu. Paling kalau toh kamu mau beli kota tuh nunggu daerah-daerah sini nih 120 di sini ya, dekat MA 260. Karena menurut saya ini di MA 20 juga dia paling dronjong aja terus aja turun. Ya karena ini sebelumnya dia juga mantulnya kan kira-kiranya di MA 60 sini kan.
Nah, itu kita bisa ngelihat ngira-ngiranya dia mantul di mana kadang dari pergerakan sebelumnya gitu. Jadi setiap saham tuh biasanya akan punya karakteristiknya sendiri-sendiri. GTSI. Ini GTSI. GTSI udah belok begitu ya. Tapi ini ungunya apa nih? Tar, coba kita lihat ungunya apa. Ayo dong, jangan lemot dong. Ya, ngambek dia. Ya, GTS ini sebenarnya lumayan. Oh, tuh apa nih? Ini apa nih? OD. M-nya mana? Nah, GTSI cakep nih. Sebenarnya dia OTW ya ke 300 gampang tuh harusnya. Mingguannya ini menarik sih. Rada planning FOMO sebentar, ditulis dulu. Apa tadi? Resisten all time high. Nah, ditulisin di sini biar nggak lupa. Nah, jadi kalau nanti kita beli TP-nya sebelum ini resisten all time high di 300-an ya. Sebenarnya ini lumayan loh GTSI. Kalau di sini, 31%. Agresif sekali. Dipikirkan lah ya GTSI bikin plan. Lagi dipikirkan. Nanti kalau jadi merekomendasi GTSI aku taruh di channel biru. Omong-omong ini nesnya udah bagus loh. Aku tadi lihat, nah ini nesnya nunggu MACD-nya pink nih, ya. Dikit lagi nih nunggu MACD-nya pink. Kalau MACD-nya pink, menurut saya nes bisa masuk. Mungkin ya 2-3 hari ini mungkin ada kesempatan masuk. Kita tungguin nih nes tiap hari ya. Nes tungguin tiap hari. Nunggu MACD pink. Prim. Ini ada yang bikin PR nih, yang peserta intensif Prim katanya cakep. Dia break all time high. Oh, tapi belum bisa masuk kalau nggak salah. Gara-gara ya lagi nunggu konfirmasi gitu maksudnya. Oh, ini lelet sih. Nah, tuh kan. Oh, masih di bawah gini ya. Ups. Baiklah, ini kita tunggu sajalah Primnya. Apalagi nih? APLN. APLN nih aku sering rada-rada deg-degan kalau sama APLN. Dia uz. Kemarin saya mau rekomen APLN nih kemarin nih waktu di sini mau rekomen nih 3 Agustus waktu di sini tapi ragu-ragu ya. Sekarang udah tambah naik. Aduh. Banggi. Ntar bulanannya gimana bulanannya? Ayo dong. Apa aku ganti wifi ya? Wifi aku kok lemot sih. Nah ini. Itu cakep loh APLN aslinya. Ke 200 ya resistennya. Ini dipasang lah 200 resisten bulanan. Ungu kasih tulisan resisten bulanan. Jadi kalau kita sering analisa gini teman-teman, ini chart kan bisa disimpan ya. Jadi nanti maksudnya kalau kita ngelihat lagi tuh nggak mulai dari nol lagi gitu loh. Enaknya sering analisa tuh begitu. Ini kita nunggu koreksi deh APLN-nya deh, sabar ya, sabar. Kalau masuk sekarang itu di atas MA5 ketinggian takut deh. Banggi takut mulu nggak masuk APLN. Karena emang saya ini sering ragu-ragu Kak kalau sama APLN. Dia tuh kalau gerak tuh sering brut gitu loh. Jadi saya memang cenderung peragu kalau sama APLN ya. 35%. Nunggu koreksi lah, ini ketinggian menurut saya. Mungkin nanti kita masuknya di paling nggak 140 gitu ya, jauh lebih bagus. Apalagi nih MBMA bantu dicek. Itu Stockbit ya Kak? Enggak, ini aku pakai Trading View tapi pakai Philips Sekuritas. Jadi takut tahu Wuzia tuh Bang Hendra. Ya, jadi kebanyakan yang kalian pakai kecuali Mirai kalau aku lihat itu pakainya Trading View semua chartnya, jadi pasti harusnya terlihat mirip kecuali Mirai gitu ya. Jadi
Malah itu enak sih menurut saya. Jadi cenderung kita ada standarisasi chart karena semuanya pakai TradingView. Karena TradingView ini chart internasional. Jadi udah di US juga kalau kamu pakai yang TradingView berbayar, nggak dari yang sekuritas lokal, itu bisa juga lihat buat nganalisa saham luar gitu. Jadi lebih enak secara tools tuh, kita nggak usah udah terstandarisasi gitu loh. Jadi enak analisanya. Ini MBMA nih. MBMA kalau aku tuh pengennya jebol di atas 550 Kak, cus gitu ya. Ini jauh lebih bagus kalau tembus di atas 550. Untuk sekarang ini menurut saya sih trennya belum terkonfirmasi ya. Memang cenderung menguat nih, lihat swing low-nya naik terus kan nih. Nah, gitu ya. Cuma tetap aja kalau saya tetap harus nunggu ini break break resisten di 550 begini, itu jauh lebih meyakinkan gitu. Karena kemarin belum break resisten kayak gitu, kayak si Bufa kita beli mengasumsikan nanti break, ternyata kan tuh ya letoy gitu ya. Bangi juga cut loss kemarin gara-gara si Bufa ini gitu ya. Jadi makanya nunggu breakout lebih bagus gitu. Ini rajanya gimana tuh tadi Kak siapa tadi yang 920 itu? Nah, ini kan. Nah, ini kalau belum nunggu breakout sering begitu gitu. Kayak Raja ini reversal, udah berusaha reversal, sebenarnya sudah cenderung sideways dari Februari malah ya kalau bisa dibilang tuh. Kan begini sebenarnya kalau kita mau tarik atas bawah ya, support and resistance-nya gitu, itu cenderung sideways udah lama gitu. Jadi kalau saya biasanya menghindari saham-saham yang sideways kayak begini karena males. Saya seneng tuh nyari yang uptrend gitu ya. Jadi makanya aku lebih nunggu milih dia kalau udah jebol 1000 baru nanti diliatin lagi, lebih meyakinkan gitu untuk trennya. N-Triple-S Kak Cancerian. Iya nih, kesel nih N-Triple-S saya kan cut loss kemarin nih. Tuh. Ya giliran gua cut loss. Nah, jadi gini, ya ini kenapa pentingnya jangan bikin, I know makasih bunganya. Ini pentingnya jangan bikin planning FOMO. Kemarin tuh bikin planning N-Triple-S gitu kan tuh pakai planning FOMO gitu kan. Kalau nggak salah ini nih. Lupa saya apa ini gitu ya masuknya, kayaknya 960-an gitu ya. Itu memang kalau kita bikin planning FOMO jadi masuk ke dekat MA5. Kalau terjadi koreksi ke MA20, dan koreksi ke MA20 itu hal yang cukup lazim gitu ya. Jadi hampir selalu di suatu titik saham itu pasti koreksi ke MA20-nya gitu ya. Itu pasti kita kena cut loss gitu kan, karena masuknya duluan gitu kan. Jadi kayak ngejar harga gitu. Nah, ini sebenarnya kalau kamu baru mau masuk N-Triple-S, ini sekarang entry yang jauh lebih baik kalau mau masuk N-Triple-S sekarang gitu ya. Ini kalau misalnya kita masuk, stop lossnya di ini 20% cuy, 15%. Ya saya tuh masih sakit hati sama N-Triple-S, jadi males ya. Tapi ntar lah dicatat dulu lah N-Triple-S-nya. Nanti kalau menarik saya jadiin trading plan di channel biru ya. Bandarnya mungkin ikut masuk live lagi. Aduh ya. Kija dan Pada. Kalau Kija nih kemarin breakout dia, terus gimana? Dibanting nggak? Kepo. Ayo. Nah tuh kan, itu kenapa jangan dikejar gitu ya kalau abis kayak ada arah meyakinkan kayak begitu, karena emang sering dibanting kayak begitu besoknya. Udah, kita wait and see aja dulu teman-teman untuk Kija. Tapi yang jelas Kija ini udah cakep pergerakannya gitu ya, udah breakout gitu kan, udah kelihatan dia mau uptrend. Kita tunggu aja gitu ya, tunggu nih biasa nungguin MACD nih. MACD-nya kan lagi biru, lagi ijo-ijonya gitu ya, baru mulai gitu. Nanti kita tunggu pas dia merah, pas dia pink kayak begini baru kita masuk. Kenapa nunggu pink kayak begini? Karena logikanya kita mau masuk ketika penurunan sudah kayak udah berkurang lah gitu ya, daya turunnya itu. Hopefully harapannya habis kayak bensin turunnya habis, terus nanti dia mulai balik lagi kan, saham kan bergelombang gitu ya. Jadi ini saya mengasumsikannya daya turunnya berkurang itu ketika histogramnya jadi pink, histogram merahnya. Itu kenapa aku sering nungguin MACD. Tapi balik lagi, membaca MACD nggak boleh sendirian. Jadi kamu nggak boleh nggak ngerti apa-apa cuma ngeliatin nungguin, pokoknya nunggu beli MACD-nya pink baru beli gitu, nggak boleh. Jadi harus ada konteksnya gitu ya, melihat chartnya secara keseluruhan. Kalau Pada ini sih Pada teh ya, likuiditasnya belum bagus. Kurang 4 bulan kalau saya. Ini kan dia baru bagus likuiditasnya nih di sini nih.
Ini apa nih, dari Januari ya, jadi ke Agustus kayak 8 bulan kan, bener ya gitu loh. Kalau aku kan biasanya nunggu 1 tahun likuiditasnya bagus baru masuk gitu loh. Jadi kalau aku nggak bakal masuk sih pada ini. Plus kalau toh kamu tidak sepemilih saya gitu ya, misalnya 6 bulan atau 3 bulan, oke lah. Ini sekarang kamu nggak boleh masuk karena itu ada resisten di atas, bahaya banget. Ya, itu lagi kalau lagi breakout di atas MA5 kayak begitu tuh adalah tempat terburuk untuk masuk ya. Kenapa kamu nyangkut? Karena masuk ke di atas MA5 gitu. Jadi tunggu dia turun gitu ya. Nggak usah takut ketinggalan, sabar aja. Kalau toh ketinggalan di saham ini akan ada saham yang lain. Ada 700 saham di bursa gitu ya. Jadi nggak perlu dikejar-kejar yang sampai FOMO super parah gitu, nggak perlu. Sabar ya. Nih saham baik nih, ada yang nanya, Kak, benci Satru. Aduh, kok benci sih namanya. Nah ini tadinya tuh kan kita ngincer baik ya, ceritanya udah bagus nih di atas begini, tapi terus dia letoy guys. Nih bukan bunuh diri, sorry, maksudnya dia dronjong kayak begini ke bawah gitu ya. Udah, kalau udah kayak begini dilupakan saja ya, tidak perlu berangan-angan. Karena kenapa kemarin itu ditungguin, karena posisi 700-nya baik ini adalah resisten all time high kalau nggak salah. Resisten cukup kuat, lihatnya di bulanan. Ayo dong. Pokoknya lama ya, lemot. Pokoknya baik ini udah dihindarin aja, soalnya harusnya. Nah, nih yang mau aku tunjukkan tuh. Ya, resisten all time high-nya di atas gitu kan, baik kan. Nah, sekarang udah koreksi kayak begini nih, jangan dikejar teman-teman, jangan dikejar ya. Justru ini berita yang bagus, dalam artian kita jadi tahu bahwa resisten 700-nya baik ini masih kuat gitu. Jadi next time kalau nanti ini kan penurunan nggak akan selamanya, suatu hari nanti ya. Nanti kalau misalnya udah mentok misalnya di MA20 atau bahkan mentoknya di sini di 100 gitu, nanti kan lama-lama dia biasanya bakal recover, berusaha naik lagi ke atas. Nah, pada saat kita mau ngelihat gitu ya, mau beli misalnya, kita udah tahu bahwa 700-nya ini adalah resisten yang kuat karena sebelumnya nyenggol 700 juga turun lagi gitu. Jadi enaknya bisa baca grafik tuh gitu teman-teman. Jadi kita tuh nggak random gitu ya. Jadi berjaga-jaga atau berhati-hati dan takut sama situasi tertentu tuh ada dasarnya. Kalau berani juga, kenapa akhirnya memutuskan beli itu juga ada dasarnya. Jadi enak gitu. Dan enaknya kalau ngeliat grafik tuh tinggal ngeklik doang gitu ya. Jadi selama kita bisa mengartikan ibaratnya apa yang ada di chart ini gitu ya, kita itu bisa sangat membantu kita dalam mengambil keputusan investasi. Jadi dalam hal ini trading sih ya. Mungkin kalau investasi view-nya kan jangka panjang. Baik yang nggak baik Kak Tuki, aduh ya. Itu tuh Bang Hendra tuh dari tadi tuh ini nanyain si cash ini, menurut aku tuh menarik loh, tapi kayak kita tuh belum dapat entry yang bagus gitu buat si cash ini. Ayo, mana cashnya? Nah ini, aduh udah 2 hari pink cashnya, alah sebel. Nih. Kemarin tuh saya tuh ragu-ragu mau masuk di sini ya. Soalnya cash ini kayaknya kan sideway ya. Ini lihat MA60-nya sampai hampir rata begitu kan. Ini kalau MA60-nya rata kayak begini, biasanya dia tuh banyak momen yang nggak kemana-mana gitu ya harganya. Ini kalau kita lihat kan dia sideway kayak begini ya. Nah nih, gini kali ya. Nah ini ya wis kadung kalau kataku gitu ya, tidak menarik pergerakannya. Terus yang jadi masalah tuh 240-nya kayaknya resisten cukup kuat gitu, kita nggak bisa masuk daerah situ. Jadi harus nunggu aja lah, nunggu nanti gimana gitu ya. Nah ini saya dari kemarin tuh cash ini memang ragu-ragu pengennya tuh, karena ini loh, nih 300-nya ini resisten bulanan ini tuh kuat ya. Jadi kalau masuk harus misalnya agak di bawah sini loh nih, di 155 di sini, itu jauh lebih menarik daripada masuk di dekat 228 tuh kan udah dekat ya ke 300, atau cashnya tembus di atas 300 cus gitu kan ke atas. Nah ini jauh lebih meyakinkan gitu bahwa oke, kayaknya resisten 300 sekarang jadi support gitu kan, nanti kita nyari entry dekat situ gitu. Jadi memang kalau lagi yang nanggung-nanggung begini biasanya saya skip aja gitu ya. Kak Oci Auto katanya, auto nih saham bagus tapi klenyer kata saya ya. Nih coba lihat. Giliran sideway giliran lari kayak begitu di MA5. Ngejarnya susah ya. Ayo.
Ini kalau kayak gini nih wifi-nya komputer gua atau Philips-nya yang lemot. Kadang aku sering bingung ya. Nah ini kalau si auto ini kan 3.200-nya ini 3.200-nya kan udah deket ya. Itu tuh resisten bulanan cukup kuat harusnya nih 3.200 nih, kalau dibawain ke sini gimana? Ada, oh ya. Tuh 3.200-nya tuh cukup kuat dari zaman dulu. Jadi nggak bisa kita asumsikan breakout begitu saja ya. Ini dulu tahun 2023 kan ke 3.200 dia koreksi lagi gitu ya. Jadi memang itu harus dihormati si resisten 3.200-nya. Nah ini kalau bentuknya kayak begini, ini nggak bisa masuk nih kalau buat saya gitu ya, karena aku nggak pernah masuk di atas MA 5 gitu. Jadi ya nanti nasib kita lah kalau dia lari kayak begitu terus, nanti paling nasibnya kayak ayam. Tuh kan ayam kan lari terus sampai ke resisten, kita nggak pernah masuk gitu ya, karena nggak pernah koreksi kayak MA 20. Jadi ya sudahlah gitu loh. Memang analisa aku tuh jeleknya untuk saham-saham yang drudut. Kalau aku bilangnya naiknya tuh drudut. Kalau kata saya kayak bajai loh, weng gitu ya. Kalau yang naiknya weng begini gitu ya, main naik di MA 5 gitu, itu biasanya memang ke skip sama saya gitu, karena akunya juga takut masuk di MA 5, jadinya ya di skip gitu. Kak Gatot nanyain KETR nih, aku ada planning zaman jebot, apa kabar dia? Ih, gak kemana-mana ya Allah. Semoga Allah memberikan kesabaran sama yang beli KETR ya. Kalau mau beli sekarang Kak Gatot itu telat ya. Menurut saya masuk KETR itu di 560 nih, sesuai yang aku rekomendasikan di garis hitam sini gitu. Nanti TP-nya di atas 700 ya, sebelum 750. Ini 745 ya TP-nya. Ini emang udah nggak kemana-mana harganya ya, dari kapan ini, kayaknya aku rekomen Juni gitu ya, udah 2 bulan. Mungkin aja nanti nasibnya kayak Emrat gitu kan, diem ugat-ugat nggak jelas, auto cus gitu ya. Tapi kalau kamu baru mau masuk sekarang di 605, menurut aku jangan. Masuknya di sini aja nih di 560. Kalau kamu keke banget pengen beli KETR gitu ya, masuknya di 560, tiap hari ngantri aja, dapat syukur nggak dapat ya udah gitu. Karena balik lagi entry point itu sangat penting gitu ya. Jangan dibiasakan main HK aja tanpa pertimbangan yang yang matang gitu. Plan nggak kemana-mana, tahu-tahu TP-nya kena. Iya emang ya, aduh ngeselin banget. Kak pakai APK apa? Ini chartnya pakai Philips Sekuritas, tadi aku udah bilang kan. Tapi ini jadi TradingView ini kerjasama sama semua, bukan salah, dibalik, banyak sekuritas Indonesia kecuali Mirae itu chartnya pakai TradingView. Jadi mereka pasti bayar ke TradingView-nya gitu ya. Jadi kebanyakan itu sama chartnya gitu ya, pakai TradingView ini. Kalau aku tradingnya itu pakai RHB Sekuritas, Mirae sama apa satunya, Philips ya gitu. Tapi yang paling aktif RHB sekarang. Kalau yang kamu lihat kan aku kalau di channel biru bikin portofolio publik. Nah, itu aku masih pakai RHB di sini. Gitu. Tapi kamu pakai apa aja terserah sih, kalau menurut saya yang penting ada tercantum di OJK gitu ya untuk yang saham lokal. Sisanya sih tergantung analisa kita gitu ya. Jadi nggak perlu terlalu overthinking menurut aku. Nih banyak yang nanyain BSML nih. BSML kan udah disuruh masuk. Aku masih pegang BSML di 525. Kamu kalau mau beli aja tuh. Ya. Kalau yang mau beli BSML boleh tuh. Aku punya BSML di 525. Kamu kalau mau beli di 515 sok aja. Ya tapi tabah ya, itu belum kemana-mana harganya. Kenapa saya tungguin dengan tabah? Karena aku ngeliat di bulanannya. Bulanannya itu harusnya BSML ini bisa dengan berpotensi bisa dengan mudah ke 1.000 gitu. Jadi makanya itu aku tungguin si BSML-nya. Nah nih ya, tuh jadi 1.000-nya nih yang di sini garis ungu nih. Ya itu kan naik begitu saja tuh, tidak banyak gangguan berarti gitu ya. Jadi di track record sebelumnya nih ini nggak ada resisten yang berarti gitu. Makanya aku tungguin BSML-nya ya. Walaupun kalau kamu ngelihat hariannya doang kayak dah harga nggak kemana-mana tuh, lihat ya, uget-uget nggak jelas begitu. Tapi ini kalau saya sih melihat ini sebagai hal yang positif teman-teman. Karena BSML ini kan anti badai. Udah yang lain udah gulung kuming kemana dia mah naik baik gitu kan. Nah itu takutnya kalau dia sekarang masih naik agresif gitu ya, takutnya nanti kena FCA kayak nasibnya si Ades gitu. Jadi mending kita kayak slow down dulu lah, mungkin 1 bulan atau bahkan mungkin 2 bulan biar nggak masuk nggak kegaruk Satpol PP alias FCA gitu ya. Karena biasanya kalau masuk FCA kayak si Ades nih, contohnya dia juga tadinya tuh anti badai, terus tahu-tahu nah ini FCA jadi kayak begini,
ini sudahlah ya. Kalau BSML masuk ke FCA Mbak Anggi patah hati. Ya. Jadi kalau saya sih kalau mau masuk BSML sok aja, tapi siap-siap nunggunya lama karena mungkin harganya nggak kemana-mana. Udah nggak apa-apa gitu ya. Aku juga udah masuk BSML. Kapan kita kemana deh ya? Coach Anggi ayam, aduh ayam petok-petok nih udah masuk kandang si ayam. Jeblok ke nih. Wih, break resisten all time. Jangan dikejar ya. Jangan dikejar tuh. Ayam jangan dikejar. Lagi petok-petok begitu jangan dikejar ya. Nanti nyangkut soalnya 450-an ini itu udah resisten all time high. Ntar kita lihat di bulanannya harusnya kelihatan. Ayo. Ayo dong. Ini lemot sekali. Nah tuh ya di mingguan aja kelihatan tuh ya. Jadi ini kan resisten all time high nih. Ini jangan dengan mudah kan ini breakout Kak. Biasanya dia ngomong gitu. Itu kan udah breakout Kak gitu. Kalau saya gitu ya. Kalau yang kayak resisten all time high begini, jangan cuma kayak dikasih satu candle kayak begini breakout tuh sudah hore breakout. Jangan terlalu unyu begitu gitu ya. Karena kadang seringkali dia kelihatan gagah perkasa breakout habis gitu lemas lagi. Cus gitu ya ke bawah gitu. Resistennya masih berlaku gitu kan gitu nanti turun gitu ke bawah gitu. Jadi maksud saya kita nunggu aja, kalau dia beneran breakout gitu. Menurut saya kalau dia bisa stabil misalnya nih di atas 520 terakhir kan di sini nih ya tuh. Kalau bisa stabil di atas 520 mungkin breakoutnya serius, nanti kita cari entry masuknya ayam. Tapi jangan gegabah masuk sekarang, menurut saya nggak worth it. Nah omong-omong si ayam, aku jadi inget si TOTL ini juga tipe yang lagi breakout asik, udah koreksi. Mbak Anggi senang nih udah mulai koreksi ya. Soalnya lagi nungguin koreksinya memang. Si TOTL ini juga sama, ini tuh resisten all time high juga di berapa 1200 kalau nggak salah mah. Nah, ayo kita lihat. Ini kenapa bulanannya terus yang ngambek ya? Nah tuh ya. Jadi ini si TOTL kan lagi jos tuh, resisten all time high 1600 gitu ya. Jadi nanti dia harusnya koreksi lagi, nanti kita masuknya di 1200. Kalau dia harusnya sini kan balik nih ke 1200. Nanti kalau balik ke 1200 di sini MACD pink kita beli TOTL deh gitu ya. Harusnya cakep itu TOTL-nya. Apalagi nih, tak dulu. Anggi, apa syarat resisten berubah jadi support menurut Coach Anggi? Kalau ini Kak, jadi perubahan resisten jadi support itu biasanya terjadi ketika uptrend. Jadi ketika harganya naik terus kayak begitu, biasanya nanti resistennya ke breakout gitu ya. Cuma kalau breakout itu kalau saya nggak nungguin cuma kayak satu candle breakout terus udah gitu ya. Jadi harus 3 candle paling enggak. Jadi itu situasional sih Kak. Tapi pada intinya jangan karena dikasih satu candle langsung kita asumsikan breakout gitu. Karena biasanya dia sering satu candle breakout. Kalau nggak tahan 3 hari aja tuh biasanya nanti dia turun lagi gitu. Bahkan saya di Elsa kemarin tuh udah bertahan 3 bulan turun lagi, sempat ke bawah resisten yang jadi support itu ke bawah support, udah deg-degan tapi akhirnya naik lagi kan kayak sekarang gitu. Jadi memang itu sangat kasuistis gitu loh. Tapi intinya adalah jangan terlalu buru-buru lihat sikon juga gitu ya. Intinya mah kalau 3 hari nunggu mah harus gitu ya. Kalau 3 hari aja nggak bertahan biasanya itu namanya fake breakout gitu. Jadi breakout palsu gitu ya, karena breakout nggak kuat terus turun lagi, itu sering terjadi. Itu kenapa pemahaman support and resisten itu sangat penting gitu. Dan biasanya aku support and resisten tuh paling suka ngelihatnya di seringnya sih bulanan gitu ya. Kadang mingguan tapi seringnya bulanan gitu. Karena yang di bulanan itu biasanya kalau kamu ngelihat support and resisten di harian itu ada banyak banget gitu. Kalau kamu tarik garis-garis gitu sampai udah kayak parutan gitu ya, itu biasanya bingung mau diapain. Tapi kalau ngelihatnya di bulanan itu biasanya lebih terjeda, terus lebih kelihatan yang paling relevan dengan posisi harga kita sekarang di yang mana gitu ya. Nah, itu kenapa kaitannya support and resistance itu harus dipahamin gitu kan. 2 hal lain yang harus dipahamin itu juga likuiditas sama tren saham gitu. Kenapa aku selalu ngomongin likuiditas gitu ya? Satu, karena saya pernah beli saham nggak liquid terus delisting, jadi trauma. Jadi itu pelajaran yang aku ngomong kayak gini aku bayar mahal 20 juta tuh kalau nggak salah, yang hilang duitnya 20 juta soalnya di saham itu gitu ya. Nah terus udah kan delisting kan, likuiditas itu kenapa penting? Karena likuiditas tuh ada transaksi tiap hari, itu namanya saham yang liquid gitu kan. Nah
kalau nggak likuiditasnya jelek itu berpengaruh sama data-data yang lain, karena pada dasarnya transaksi yang terjadi itu kan jadi data ya, candle itu kan data gitu. Jadi kalau candlenya bolong-bolong itu akhirnya nanti kita susah menentukan tren, susah menentukan support and resisten gitu. Itu kenapa saya kerjanya ngoceh gitu. Kalau mau beli saham harus yang likuiditasnya stabil minimal 1 tahun gitu. Itu kamu pakai filter itu aja gitu, syarat itu aja, itu bakal terbebas dari bukan terbebas dari kerugian sih, tapi terbebas dari hal-hal yang kasuistis. Misalnya yang kayak coal gitu ya, udah naik turun ke bawah terus jadi ARB yang kayak gitu-gitu tuh kamu nggak bakal ngurusin yang kayak begitu, stuck di saham-saham yang seperti itu kalau kamu pakai yaitu likuiditasnya harus bagus minimal 1 tahun ya. Anyway, kalau kamu mau belajar lebih detail gimana nganalisa secara teknikal, karena memang itu yang aku pakai, kamu bisa ikut kelas aku di sini. Jadi kelasnya itu 3 bulan, dibikin 3 bulan biar kamu bisa nanya banyak gitu ya, waktunya panjang. Terus ada PR-nya. Jadi harus kerjain PR gitu. Kenapa disuruh bikin PR? Supaya kamu belajar beneran. Karena kalau cuma nonton video kayak begini, sepengalaman saya dulu jadi newbie juga tidak maksimal gitu. Jadi yang paling enak tuh jadi kelasku ini lebih kayak diskusi 2 arah gitu ya. Makin kamu rajin ngerjain PR, makin banyak nanya, makin segala macem, harusnya tuh yang kamu pelajarin bakal makin banyak gitu ya. Nah gitu. Terus ini buat yang udah serius, jadi modalnya minimal 10 juta, lebih banyak lebih baik. Modalnya 10 juta buat kamu trading, bukan kelasnya yang 10 juta ya. Kenapa dibikin 10 juta sih Kak? Gitu kan, supaya kamu bisa menerapkan money management yang aku ajarkan gitu di kelas ini gitu ya. Karena udah aku hitung kalau modalnya masih 1-2 juta itu nggak bisa praktek karena uangnya terlalu sedikit gitu ya. Jadi untuk pengalaman terbaik makanya aku minta uangnya minimal 10 juta modal tradingnya itu ya. Anyway, di kelas ini aku ajarin tuh gaya trading aku. Jadi aku nggak bakal ngajarin scalping, beli pagi jual sore, terus bahasin fundamental foreign flow yang kayak gitu-gitu. Kenapa? Karena saya juga nggak nerapin gitu. Jadi aku tipenya tuh cuma analisa pakai chart kayak begini, terus sama money management. Di 10 tahun terakhir seperti ini. Jadi nanti yang kamu pelajarin di kelas aku ini tipenya swing. Jadi hold beberapa hari, minggu sampai beberapa bulan. Kalau kamu mau kayak tahu gaya trading atau misalnya holdnya berapa lama dan segala macam, perhatiin aja yang di channel biru ini. Karena harusnya kalau kamu mengikuti kelas aku dengan seksama gitu ya, itu nanti analisa kamu mirip-mirip kayak yang ada di channel biru sini gitu ya. Nah kalau kamu kepo bisa DM aku di TikTok sini kalau kamu ikut kelas. Jangan ngarepin rekomen, soalnya nggak ada ya. Rekomennya aku taruh di channel biru sini ya. Kayaknya nih kita tadi udah ngintip-ngintip tadi, kayaknya mau rekomen apa nih? N-Triple-S, nggak tahu nih beli lagi apa enggak. GTSI, kayaknya GTSI cakep tuh ya. Sama NES masih nunggu sih. NES mungkin masih 2-3 hari ke depan. Ya masuk ke channel birunya dari profil TikTok aku. Aku harap di channel biru nggak cuma dicontoh doang, tapi buat belajar juga. Jadi kalau bisa dipelajarin gitu ya. Kalau aku update misalnya kenapa milih saham itu, kenapa belinya di situ, stop lossnya di situ gitu. Karena pasti nanti aku tulis di channel birunya itu, kalau aku upload biasanya aku tulis alasannya dan segala macam. Begitu ya. Apalagi nih, aduh Kak Aan masih berkutat dengan tinsnya ya. Hari ini bertahan di 40-40, bisa ke 42-30 nggak Mbak, kira-kira AVG 32-20 nggak tahu Kak ya. Jadi kalau misalnya AVG-nya tins itu udah resistennya tins itu 4.000-an kalau nggak salah. Nah kita itu nggak tahu apakah dia bisa naik nih, kan topnya ini kan di 4.400 nih, 4.500 bahkan nih yang atas ini ya. Tapi kita tuh nggak tahu apakah dia bisa ke situ atau enggak. Kalau saya tuh nggak pernah berasumsi bisa naik lagi nggak ya, bisa naik lagi nggak ya. Kalau udah deket resisten kayak begini tak lepas gitu, karena resisten level 4.000-an ini udah udah sering, harga tuh udah sering ke situ dan sering koreksi gitu ya. Jadi biasanya kalau aku itu tidak pernah mencari pucuk itu ada di mana gitu. Jadi kalau udah dekat area resisten udah keluar gitu. Memang biasanya kalau baru tuh paling senang ngelihat biar tahu ngedebak-debak pucuknya ada di mana gitu ya. Tapi kalau udah lama kayak aku udah capek ngurusin pucuk gitu ya. Jadi yang penting reasonable aja gitu. Reasonable tuh maksudnya misalnya risk reward rasionya udah masuk, terus memang udah masuk area resisten gitu ya. Jadi udah 4.000 jual, udah nggak usah dipikirin lagi gitu ya, hunting saham yang lain lagi gitu. Jadi lebih enak daripada nungguin yaitu pucuk of the pucuknya ada di mana gitu. Kak Anggi, Apex hari ini naik, volume juga bagus. Piro opone. Apex ini kemarin ada triangle kalau nggak salah. Nah ini, jangan dikejar ya, jangan dikejar, nanti nyangkut.
Apex cakep tuh. Tar bulanannya gimana? Kalau nggak salah ada resisten itu di bulanan apa di mingguan ya? Pernah lihat. Ayo dong. Aduh, lemot banget sih aku. Komputernya maksudnya. Itu cakep loh, mingguannya cakep guys. Iki di 280 ya ini resistennya. Coba dirapiin dulu 280. Kayaknya oke buat resisten. Ntar lihat, aku pengen lihat bulanannya gimana. Ini kenapa aku rada deg-degan sama Apex ya, karena dia masih ditahan MA60 nih tuh, lihat ya. MA60-nya yang kuning ini tuh itu jadi resisten. Jadi pergerakannya nggak kemana-mana, kamu nggak bisa TP di atas itu. Harusnya nggak nyampe kalau TP-nya di atas MA60 itu. Jadi maksimal kita pergerakan ada di 280. Nah, kalau kamu mau masuk sekarang nggak bisa menurut saya ya. Harus ini ditulis dulu, resisten bulanan. Seperti biasa kita akan nunggu koreksi Kak. Kalau kayak begini posisinya si Apex ini ya. Nunggu koreksi ke MA20 atau MA60. Kayaknya sih nggak nyampe MA60 ya, MA20 mungkin. Ya sama MACD-nya pink. Kalau ini tuh baru awal dari kenaikan tuh kalau ngelihat dari gelombangnya. Kalau masuk sekarang menurut saya trading plan-nya jadi jelek. Karena misalnya kita HK, kita mau stop loss di mana? Ini stop loss kan di sini ya sebenarnya masih oke sih 15%, tapi biasanya kalau diambil kayak begini di atas MA5 nanti stop loss kena karena nanti akan ada koreksi standar gitu ya yang ke MA20. Aku males lah gitu ya. Kemarin cut loss 2 kali kan Bufa sama NSSS gara-gara begini, ngejar planning FOMO kayak begini. Jadi kayaknya aku skip dulu. Nes bukannya udah deket all time high Mbak? Betul, Nes itu breakout Kak. Saya mengkategorikannya Nes itu breakout all time high-nya. Kalau nggak salah mah udah kelihatan breakout-nya tuh. Ini mana ini? Ayo dong. Aduh, leletnya. Pokoknya gitulah ya, Nes-nya itu tadinya jadi bukan susah ngomong yang nggak pakai gambar ya. Nah, nih ya. Jadi all time yang namanya all time high itu kalau saya mengkategorikannya itu ada 2. Ada yang namanya price all time high. Ini nih price all time high nih. Ini biasanya yang disebut kebanyakan orang itu adalah price all time high. Jadi kayak ini high-nya bulan ini kan piro kayak 775. Ya itu adalah level harga tertinggi yang pernah diraih Nes selama dia ada di market. Tapi itu price kalau saya mengkategorikan kayak begitu. Ada yang namanya resisten, yang kalau ini dalam kasus ini sudah jadi support gitu ya. Itu adalah di sini. Kalau aku itu belum mengkategorikan 775-nya di sini resisten gitu belum. Karena resisten itu kalau buat saya itu harus kelihatan ada penurunan berarti. Kayak ini kenapa aku ngambil di sini, dia turun, ada turunnya gitu kan. Udah kelihatan dia turun makanya disebut resisten. Selama dia masih breakout ijo gitu aku kategorikan dia belum bukan resisten gitu loh. Nah, kalau aku biasanya kalau cuma price kayak gini, kejadian sekali kayak gini, masih aku kategorikan sangat mungkin nanti breakout lagi gitu ya. Tapi kalau nanti sudah kelihatan misalnya ada candle merah gitu ya, kelihatan melemahnya serius gitu ya, level misalnya dalam hal ini 775 jadi resisten karena dia ada candle merah gitu ya, setelahnya itu baru aku kategorikan jadi resisten. Makanya aku masih ngarep beli Nes ini gitu ya. Jadi aku asumsinya nanti bisa TP di atas 775 ini juga, karena aku asumsikan ini masih bisa breakout karena dia cuma price all time high gitu sih kalau aku ya. Tapi itu nice catch gitu lah. Memang yang kayak lagi breakout kayak begini itu kayak kita nggak ada patokannya resistennya ada di mana karena dia lagi breakout terus gitu. Jadi paling kita ngitungnya secara matematis saja kalau nanti bikin trading plan gitu ya. Misalnya kita beli di sini ya stop lossnya yang penting TP-nya gitu ya, target profitnya nanti 1,5 atau 2 kali resiko stop lossnya begitu ya. Apa nih GRIA dari tadi belum Kak? Emang ada ya GRIA ya? Oh ada guys. Wih, aku jarang lihat ini saham. Saya lihat likuiditas dulu. Aduh, ini saham bandar ini. Tuh ya. Saham-saham yang agresif nih, teman-teman, ciri-cirinya nih begini. Kalau kamu melihat banyak buntut-buntut seperti ini nih, hati-hati sama banyak buntut-buntut begini ya. Dia tuh berarti sering
kocok-kocok kalau bahasa ininya gitu. Jadi tarik ke atas banting ke bawah, tarik ke bawah banting ke atas. Biasanya efeknya adalah kamunya sakit perut gitu ya. Kalau saya pribadi tidak terlalu suka saham yang pergerakannya kayak gini. Anyway, ini sih harga 150-an GRIA menurut saya sih udah di resisten ya. Tapi aku pengen lihat bulanannya gimana. Ayo, aduh lemotnya. Ayo dong. Nih ya, tuh lihat. Apa di bulanan aja buntutnya panjang kayak begitu, hati-hati sama saham kayak gini guys ya. Nah anyway, ini si GRIA resistennya menurutku di sini nih ya, ngambil yang banyak kena lah ya di 200 deh, di 200 ya. Aku biasanya resisten tuh nyari yang banyak nolnya dan banyak kena body candle. Jadi kalau yang cuma wick atau buntut kayak begini nih biasanya nggak terlalu aku liatin. Nih di sini kan banyak kena body tuh ya di situ. Jadi menurutku itu cukup kuat. Nah anyway, berarti kita mentoknya kan di 200. Nah ini kita tulisin dulu resisten all time high. Jadi kalau teman-teman rajin ngeliatin chart kayak begini terus dicatetin gitu ya, itu setiap analisa tuh nggak harus mulai dari nol gitu loh. Jadi enak, akan selalu ada datanya. Kita so far udah sampai mana nih analisanya gitu, dan sekarang posisinya harga ada di mana. Anyway, kalau kamu mau beli GRIA menurut saya harus nunggu koreksi ya, nggak worth it beli di sini. Karena ini udah masuk ya kalau di hariannya sih udah masuk area resisten juga ya, resisten harian nih. Tuh kan sebelumnya di situ juga cenderung koreksi gitu. Kalau saya nggak suka beli di area kayak begini ya, apalagi sahamnya agresif kayak begini ya. Mungkin belinya di MA 60 kalau aku di sini 125-an ya. Dapat syukur, nggak dapat ya udah, nggak usah dikejar-kejar karena ini saham juga bagus-bagus teing gitu kan, nggak bagus-bagus banget. Sahamnya agresif, cenderung bikin sakit perut. Kalau kamu beli saham ini nggak boleh meleng. Ini kalau meleng satu hari aja udah dibanting kayak begini ya sudahlah gitu ya. Jadi kalau kamu yang tipe kerja misalnya di kantor terus bisa ngelihatnya nanti kalau udah pulang di rumah gitu, janganlah beli yang kayak begini ya. Biasanya tuh kamu bahasa kerennya tuh late to the party gitu ya. Jadi telat pesta gitu, udah dibanting ke bawah kamu baru lihat ternyata hari ini gitu ya. Terus saya ketinggalan gitu. Jadi kalau saya pribadi juga kurang suka sama saham-saham yang kayak gini yang terlalu agresif kayak begitu ya. Nah, jadi kalau kamu tipenya jarang lihat, nggak mau nungguin layar gitu ya. Itu sebenarnya ikut kelas technical analysis aku cocok gitu, karena memang gaya trading aku sendiri kayak gitu. Jadi kalau kamu ngarepnya belajar kayak scalping, beli pagi jual sore, terus day trading gitu ya, itu malah kelas aku nggak cocok buat kamu, karena akunya nggak pernah praktek day trading dan cenderung tidak menganjurkan orang day trading. Karena prinsip saya semakin kamu agresif ke market, agresif tuh keluar masuk, makin sering kayak gitu biasanya kita cenderung membuat lebih banyak kesalahan gitu, karena lebih agresif gitu kan. Jadi kalau bisa sih slow saja dulu ya. Paling apalagi sampai kamu bisa analisa lah paling enggak gitu. Nanti kalau udah bisa analisa kamu mau lebih agresif bisa dikira-kira sendiri. Kira-kira gitu. Oke? Jadi kalau kamu kepo sama kelasnya, kelas aku itu 3 bulan. Terus materinya itu pakai video, jadi bisa diulang-ulang enak gitu ya. Nah, tapi ada PR-nya. Harus ngerjain PR gitu. Kenapa harus ngerjain PR? Biar belajar beneran gitu. Karena kalau cuma nonton video biasanya nggak maksimal gitu. Jadi biar diskusinya lebih bagus, biasanya lebih bagus ada PR-nya ya. Terus udah gitu, nah, ini buat yang udah serius, jadi modalnya minimal 10 juta, lebih banyak lebih baik. 10 jutanya buat kamu trading ya, bukan kelasnya yang 10 juta, oke? Nah, terus apa lagi? Terus kalau kamu kepo bisa DM aku di TikTok sini ya. Ini tipe tradingnya itu kelasnya itu full technical, ini swing beli pagi swing bisa hold beberapa hari, minggu atau bulan ya. Nah, ini kamu bisa tanya sama aku di DM TikTok gitu ya, dan jangan ngarepin rekomen kalau kamu misalnya ikut kelas gitu, karena rekomennya nggak ada di kelas ini. Pengennya kamu belajar beneran buat belajar buat analisa beneran gitu ya. Nah, ini rekomendasinya ada di channel biru kalau misalnya ada yang bagus menurut aku. Ini kayaknya besok nggak tahu dan nih, kayaknya sih GTSI yang meyakinkan ya mau bikin trading plan ya. NSS nggak tahu, nanti kita lihat gitu ya. Nanti di channel biru aku taruh di sini ya, linknya masuk dari profil TikTok aku. Di channel biru ini, hai makasih. Di channel biru ini aku ngasih kalau rekomen ada yang bagus. Terus kalau kita ini lagi live ada replaynya juga aku share di channel biru ya, karena banyak yang request kalau malam pengen nonton lagi atau sempet nontonnya malam gitu ya. Apalagi nih Kak trading forex gimana tanggapan Kakak? Nggak apa-apa sih, saya secara pribadi sih nggak masalah ya kamu mau trading apa gitu ya.
yang jelas itu harus bisa analisa. Kalau kamu nggak bisa analisa, itu jangan harap di trading forex. Apalagi pasukan nggak mau cut loss, abis duitmu nol jinol. Ya kalau nggak mau cut loss di forex jangan main-main lah. Kalau saya sih lebih menyarankan kamu di saham aja dulu, biar bisa analisa apa segala macem gitu ya. Sampai kamu bisa jadi trader yang mandiri, dalam artian nggak perlu nanya siapapun, kamu tahu mau beli apa, belinya berapa, nanti resikonya gimana, bla bla segala macam. Tuh harus sudah mandiri, baru mungkin kamu mau nyoba-nyoba ke yang lain yang lebih agresif kayak forex, silakan. Tapi kalau kamu nggak bisa analisa sama sekali di forex, kalau di saham kamu nggak bisa analisa, paling bututnya kamu beli saham nyangkut gitu kan. Nah tapi kan kamu masih punya saham, paling enggak kamu masih punya saham ya, walaupun kadang ya saham tertentu kalau dibiarkan juga akhirnya nggak ada artinya, gue kena delisting juga gitu kan. Tapi paling enggak ada mending lah, ada asetnya, ada sahamnya. Kalau forex itu kan nggak ada asetnya teman-teman, kamu kan beli derivatif kan ya, jadi beli kontrak gitu ya. Itu benar-benar kalau nggak bisa analisa duitnya hilang aja beneran. Yang namanya margin call itu hilang gitu aja. Janganlah ya. Saya rugi banyak juga di forex waktu awal belajar gitu, sampai akhirnya entah bagaimana saya berakhir menyimpulkan nggak. Tapi ini saya pribadi ya, saya tidak menyalahkan kalau kamu trading forex, tapi buat saya karena forex tuh harus cepet kan tipenya gitu ya, jadi kayak kalau buat saya itu kayak nggak nyaman secara psikologi gitu loh. Kan saya trading saham aja kan lelet, tradingnya kan sebulan cuma 6 transaksi gitu, jadi akhirnya tak hitung-hitung nggak worth it juga gitu ya trading forex. Makanya aku lebih cenderung seriusnya di saham Indonesia sama saham US gitu, karena kalau saham US itu worth it gitu ya, terus lebih santai juga sih, jadi lebih enak. Apa nih gajah tunggal kak, nggak bisa disingkat. GJTL ya, GJTL nih tadi ada yang nanya juga nih, GJTL itu lagi di resisten kalau nggak salah. Nah tuh kan lagi di resisten. Hai Kak BFF, makasih sering ngasih apa gift Kak BFF, makasih ya. Gajah tunggal ini menurut aku Kak 1400-nya ini kuat bertahan dari tuh Maret 2024, Juni 2024 nih di sini ya. Jadi kita ini lagi posisi di sini nggak bisa beli menurut saya. Itu resisten harus dihormati menurut saya gajah tunggal. Kalau kamu mau beli mungkin belinya di 1000 nih di bawah sini ya. Jadi nunggu dia koreksi, dapat syukur, nggak dapat ya udah. Karena nggak bisa ngejar-ngejar gajah tunggal di level sekarang ini, menurut saya berbahaya ya, sangat mungkin dia koreksi gajah tunggalnya. FUTR energi dong apa Mbak Anggi, Kak Hazelnut ya. FUTR ini kan kita udah ada planning nah nih ya, FUTR kemarin kan bikin planning FOMO. Nah terus cut loss-nya kena, tapi terus naik lagi. Jadi kalau kamu belum cut loss ya udah hold aja, nanti lihat nasib bagaimana ke depan ya. Harapanku sih itu mantul di MA20 kayak gitu sih, harapanku nanti naik ya, cus gitu. Tinggal harapan, tapi nanti dilihat aja. Kalau kamu belum punya FUTR, menurut saya belinya nanti nunggu MACD-nya pink. Ini di sini perhatiin, nanti kalau MACD-nya pink mungkin kamu bisa beli FUTR ini ya. Kalau energi kan dia nggak jadi RI ya kemarin ya, nggak jadi right issue kan. Nah ini energi aku masih wait and see lah Kak ya, karena ini kayaknya masih dronjongnya masih kelihatan banget tuh, masih turun kayak begini. Belum ada penguatan yang berarti, kayaknya aku skip dulu deh energi mah ya, nunggu konfirmasi gitu. Ini yang nunggu konfirmasi lagi. Kemarin cuan apa kabar tuh? Ayo ya, kayaknya saya perlu upgrade wifi apa gimana ya. Aduh ngambek. Oh ini udah. Oh cuan masih belum kemana-mana nih ya, kita tuh lagi nungguin nih cuan bagaimana nasibnya ya. Kemarin kan sempet ARA, terus ya udah ditunggu, tapi aku pengennya tuh dia lebih di atas, kelihatan banget breakoutnya gitu teman-teman, dread gitu, jadi lebih kelihatan gitu. Misalnya paling nggak ke 1100 aja begini, nah gitu kan kelihatan ya gitu breakoutnya. Kalau masih cimi-cimi gitu ya, cuma kecil-kecil kayak begini nih, ini belum saya kategorikan breakout sih, masih ya udahlah gitu ya, tembus-tembus dikit, nanti kita lihat situasi. Dan kayaknya belum kemana-mana juga ya. Siti Mbak, Siti ada, iya Inet gimana Inet? Abis ini lihat Siti, oh baiklah, kayak gini ya. Oke, ini saham agresif juga nih, coba lihat bulanannya. Ayo. Itu lumayan loh mingguannya. Ada di cakep loh mingguannya.
Nih, pas di MA20 kayak gini. Sudah 3 bulan ya. Saya jadi tertarik. Natura City Development. Paling ini Kak, apa kalau kamu mau beli ugat-ugat lama, jangan mewek ya. Ini ugat-ugat lama. 40% ngeri sekali resikonya. 15% nih kayaknya di sini Cengli nih. 15%, 30%. Oke, gini, City ini menarik menurut saya nanti City. Kalau jadi nanti aku taruh di channel biru ya untuk rekomendasi City. Ini saham tipenya kayak Emrat Kak. Jadi kamu beli terus apa ugat nanti tahu-tahu cung gitu ya. Jadi nggak boleh meleng ya. Harus hati-hati kalau beli City ini ya. Nanti kalau jadi dan harus sabar, jangan ngarepin 3 hari TP, kayaknya sih nggak bakal kalau ngelihat track record ya. Ini dari Juni aja nih. Nih dari Juni di sini aja tuh harga nggak kemana-mana gitu ya. Jadi baiknya harus sabar gitu maksud saya. Kalau kamu nunggu 1-2 bulan harus santai. Nah terus ini nih si Inet nih, kemarin kan dia udah jos kotos-kotos, terus gimana nih? Wah tuh kan koreksi kan, makanya jangan dikejar. Sabar Kak, nunggu Inet ini sabar ya. Ini kalau kita lihat MACD-nya baru mulai kenaikan tuh, lihat. Nah ya, jadi kita nunggu hijaunya mentok jadi merah terus jadi pink kayak begini baru kita beli. Sabar. Tapi kayaknya ini tuh sudah menunjukkan tanda-tanda yang berarti untuk ditungguin. Kalau kemarin kan belum breakout piro iki 200 sekat ya, belum breakout 250 kan kita anggap ya udahlah masih reversal ala-ala. Tapi kalau menurut saya ini reversalnya udah mulai serius gitu ya. Jadi nanti kita tunggu itu tadi, kita tunggu MACD-nya pink, kayaknya menarik buat masuk Inet. Jangan masuk sekarang, sabar. Ya kalau masuk sekarang menurut aku ketinggian itu masih di atas MA5. Data, ini kemarin aku juga ngeliatin data nih, lama nih. Nah ini data juga tipenya kayaknya uget-uget gitu ya. Uget-uget nanti tahu-tahu cus gitu ke atas. Ayo. Chart mana chart? Nah nih ya yang bikin ngarepnya si data kan begini nih. Udah di bawah support. Maksudnya dia ada di support nih di berapa 2000-an itu sebenarnya 1930. Jadi galau gitu. Cuma yang jadi masalah si data ini bukan masalah sih. Cuma kalau kita ngelihat setup yang lain gitu ya, banyak saham yang setupnya menurut saya lebih bagus daripada si data ini, makanya saya males gitu ya. Udah gitu nih. Ini kalau udah sideways berkepanjangan kayak begini teman-teman. Nih ini kan sideways titik-titik nggak kemana-mana gitu kan ya kasarannya. Itu MACD pink tuh nggak ada artinya tuh, lihat ya. Jadi dalam artian ini memang kekurangannya MACD itu kan sama moving average sebenarnya sama ya. Jadi MACD sama moving average itu kan bagus untuk melihat momentum. Momentum tuh biasanya antara momentum ke atas atau ke bawah kan, tapi harus trending, harus bergerak. Nah ketika harganya sideways nggak kemana-mana uget-uget kayak begini, itu tuh kamu nggak bisa mengandalkan MA sama sekali gitu, karena nanti dia tidak menunjukkan apa-apa gitu, karena dia kan tumpuk-tumpukan kayak begini nih, nggak bisa dianalisa gitu ya. MACD-nya juga kayak begitu tuh apa, cuma ping nggak jelas tapi harganya nggak naik gitu ya. Itu memang akhirnya kalau udah kayak begini ya udah paling ya kalau kamu masuk ditungguin, tinggal masang stop lossnya misalnya di mana, kayak di sini mungkin di sini ya di 1600-an nanti kita lihat gitu loh, paling begitu. RMKE sama SMDR nggak tertarik Kak? Enggak, RMKE kan jelek kemarin menurut saya, maksudnya saya RMKE dia. Nah tuh masih kayak begini ya. Ini tuh kalau menurut aku kayak begini tuh nggak bagus teman-teman ya. Jadi walaupun hari ini kan naik ya, hari ini naik tuh 5% ya, cuma karena dia masih di bawah MA60 kayak begini nih, aku males yang kayak begini ya. Kan belum ada pola uptrend sama sekali ya. Ingat kalau pola uptrend itu kan ada kayak begini nih ya. Nah ini ada 2 titik high dan ada 2 titik low gitu. Dan RMKE ini kan belum ada sama sekali kan. Nih kayak begini ya. Jadi aku tuh paling males masuk saham-saham yang lagi kayak begitu, nggak jelas. Sebenarnya ini masih downtrend kalau menurut saya, masih downtrend, cuma sideways-nya lama sekali dari Juni nih. Nih udah sideways kayak begini gitu ya. Jadi ini bukan berarti dia uptrend kalau menurut saya gitu, masih bagian dari downtrendnya dia. Cuma memang nggak lagi turun dronjong glundung ke bawah gitu ya. Jadi kadang ini orang sering tertipu, apalagi yang jarang ngeliatin chart gitu, yang apalagi yang cuma ngeliatin running trade gitu ya, ngelihat hari ini naik 5%, weh kayaknya keren gitu, padahal belum tentu juga. Makanya itu pentingnya ngelihat chart gitu, karena kalau running trade itu hanya yang terjadi pada hari itu doang kan gitu. Sedangkan kita butuh data kalau di chart itu
kita bisa ngelihat sampai berbulan bahkan bertahun-tahun ke belakang. Jadi perspektif kita jauh lebih luas. Itu cakep loh Samudra Indonesia. Bulanannya bagus nggak itu? Apa harus nunggu tembus 320? Tar, ayo kita lihat. Ayo, mana bulanannya? Oke. Oh lumayan sih bulanannya, tapi ini tuh yang bikin ragu-ragu ya. MA-nya tuh di bulanan, MA-nya tuh di atas harga semua teman-teman. Biasanya kalau MA-nya di atas harga begitu tuh kenaikannya rada abot gitu kalau orang Jawa bilang tuh, jadi berat gitu naiknya karena memang rata-ratanya ngumpul di situ gitu ya. Jadi harga tuh biasanya cenderung tidak kemana-mana gitu. Tapi bukan berarti jelek sih. Nanti dipertimbangkan lah si SMDR ini ya. Kalau ini 10%, 17%. Nanti deh tak hitung-hitung ya, kalau jadi rekomen SMDR nanti aku taruh di channel biru. Wih, kita udah rame nih, ada GTSI, NSSS, City sama SMDR. Apalagi nih, Antam gimana? Antam kan udah direkomen. Nih, Antam udah direkomen. Belum kemana-mana dia ya, masih sideway. Ini Antam direkomen gara-gara dia memang belum breakout. Jadi yang breakout kan temennya duluan, MDKA, terus Archie gitu ya. Terus satunya apa kemarin lupa gitu ya, emas atau apa gitu. Tapi intinya yang lain teman-teman itu udah pada breakout, Antamnya belum. Makanya akhirnya daripada ngejar temennya yang breakout, lebih baik kita beli yang belum breakout. Ceritanya ini begitu ya. Ini biasanya analisa saya nggak kayak gini, tapi ini kayak analisa percobaan ya. Tapi maksudnya ada dasarnya, percobaan nggak asal nyoba aja gitu ya. Menurut saya si Antam ini nanti pada akhirnya bakal tembus di atas 3.100 gitu. Pada akhirnya bakal ke atas ngikutin MDKA menurut aku, tapi belum kelihatan. Coba MDKA-nya gimana? Nih MDKA-nya ini lagi nunggu tabah ya, nih lagi nunggu tuh MACD-nya. Udah tertib kayak gitu kan, bentar lagi merah tuh kan ya, merah terus nanti pink gitu kan. Nanti pas pink kita beli MDKA. Itu yang ada nanya Kak Fai, nanya BACH. Aduh, udah dibilang nggak boleh beli saham yang habis IPO kayak begini ya. Nggak boleh beli ya. Kenapa? Karena dia nggak bisa dianalisa. Datanya tuh sedikit gitu loh, datanya kan nah nih tuh datanya cuma baru berapa hari sini, 1 bulan ya, 1 bulan 10 hari. Nah ini datanya kan dikit sekali itu ya. Nah ini kalau secara statistik itu teman-teman nggak bagus, karena kalau technical analysis itu pada dasarnya kan statistik ya. Jadi kita ngitung berdasarkan data pergerakan harga hari demi hari, ceritanya kan begitu. Nah kalau baru IPO kayak begini tuh datanya paling ya itu tadi kan berapa, paling 20 hari kerja lebih, paling 30 hari kerja gitu ya. Itu tuh kurang sekali teman-teman ya. Paling enggak itu 100 hari kerja, paling enggak ya, baru bisa secara statistik tuh kalau ada 100 sampel itu jauh lebih meyakinkan gitu ya secara statistik. Jadi makanya aku nunggu 100 hari tuh alasannya itu. Nah, tapi pada kenyataannya biasanya yang udah 100 hari alias sudah 3 bulan juga akhirnya butut gitu kan. Biasanya saya cenderung ngelihatnya malah 300 hari sebenarnya alias 1 tahun, karena makin banyak datanya makin bagus gitu kan. Tapi biasanya sih saya terus terang nih ya, saya udah 10 tahun di market, saya belum pernah menemukan saham habis IPO terus dalam 3 sampai 1 tahun pertamanya terus dia bagus tuh saya belum pernah nemuin. Ya, jadi kebanyakan sih har-hor pas abis IPO aja, abis gitu maknya gitu ya. Nanti bukan berarti dia selamanya jadi butut, enggak, tapi maksudnya nanti kita lihat lagi ketika datanya sudah memadai yang 100 hari tadi itu ya. Nah, itu kenapa kamu harus bisa analisa gitu maksud saya ya. Jadi kamu tahu misalnya kalau kamu udah bisa nganalisa teknikal, kamu ngelihat chart yang habis IPO kayak begini tuh kamu bingung mau diapain, ini mana test supportnya, trennya apa, nggak jelas banget gitu kan, karena memang datanya nggak ada itu tadi gitu. Maka akhirnya kamu otomatis takut karena nggak bisa membaca datanya gitu ya. Walaupun ada yang berargumen memang membaca flow kan gitu yang kayak bid offer dan segala macam. Tapi saya pribadi bukan tidak
tidak terlalu, saya bahkan tidak pernah ngeliatin bid offer gitu ya, jadi nggak terlalu merhatiin gitu, karena saya tidak terlalu percaya dalam tanda kutip gitu ya bahwa bid offer tuh penting untuk diliatin gitu ya. Jadi emang saya senangnya chart aja gitu ya, ngeliatnya pakai teknikal aja. Nah kalau kamu mau belajar gitu ya technical analysis, ini aku tuh gayanya technical analysis murni, jadi nggak pakai yang lain, nggak pernah ngeliat kayak ngecek fundamental dan segala macam gitu ya. Jadi pakainya itu dua hal yang diajarkan di kelas aku itu adalah bikin trading plan sama money management. Itu dua hal yang memang menurut saya kamu harus kuasai dengan baik gitu ya. Kalau toh kamu pakai fundamental, tetap harus ada money managementnya juga dan harus dikuasai dengan baik. Anyway, kelasku itu lamanya 3 bulan. Jadi kamu punya waktu 3 bulan buat menyelesaikan materi. Materinya ada 5 video doang. Berarti ada 5 PR gitu ya. Nah, itu kamu selesaikan, nanti kamu bisa nanya apa aja dalam fase 3 bulan itu. Nah terus itu tadi ada PR-nya. Terus buat yang udah serius, jadi modalnya minimal 10 juta, lebih banyak lebih baik. 10 jutanya buat kamu trading, bukan kelasnya yang 10 juta ya. Jadi tenang ya, netizen tenang. Terus udah gitu ini tipenya, aku analisanya itu tipenya swing. Jadi hold beberapa hari, minggu sampai beberapa bulan. Aku nggak ngajarin day trading, scalping, beli pagi jual sore, karena memang aku nggak pernah praktek gitu, dan aku ya secara prinsip tidak pernah menganjurkan orang untuk scalping gitu ya. Yang belum nonton VT-ku tentang kenapa sekuritas senang orang-orang pada scalping karena menghasilkan fee yang besar, lihat di TikTok aja, baru aku upload ke beberapa hari yang lalu gitu ya, masih di atas gitu maksudnya ya. Nah jadi gitu, kalau kamu kepo bisa DM aku di TikTok sini, oke? Kalau kamu ikut kelas, jangan ngarepin ada rekomen, karena rekomennya nggak ada ya. Rekomennya aku taruh di channel biru sini nih ya, aku kasih gratisan. Kayaknya besok nih rada rame juga nih ya. Besok ada apa nih? GTSI, NES, NSSS, Citi, sama Samudra Indonesia. Tapi belum tentu semuanya aku bikin trading plan. Biasanya kalau lagi live begini nih panas gitu ya, dipanasin netizen. Tapi nanti pas udah malam, udah tidur, terus besok pagi ngeliat yang ini nggak jadi, yang ini nggak jadi gitu ya. Nanti lebih biar nyari wangsit dulu, nyari wangsit dulu, oke? Jadi channel birunya aku taruh di profil TikTok aku ya. Tolong channel birunya dipakai buat belajar juga, jangan cuma buat contekan ya. Karena aku harapannya sih di channel biru ini lebih buat kamu belajar juga gitu. Misalnya kenapa saya bikin trading plannya begitu, kenapa selalu aku kasih chartnya, kenapa selalu aku kasih kayak bulanannya begini, mingguannya begini, segala macam tuh, biar kamu lebih mudah untuk untuk belajar gitu dari channel birunya. MEDC udah belum tuh Bang Indra tuh? BP Mamang Cilok. Aduh, BP udah tembus 180 belum nih? Kemarin saya nungguin BP tembus 180. Oh, belum guys. Masih di situ-situ aja. Menurut saya selama dia belum di atas 180 di sini nggak menarik BP itu Kak ya. Menurut saya belum kemana-mana. Jangan mengasumsikan dia breakout ya, takutnya gitu ya. Takutnya kita cipoa di gocekan market aja gitu. Jadi mending nunggu di atas 180. Kalau udah breakout di atas 180 jauh lebih menarik, nanti tunggu koreksi. Gitu, Bang Indra nanyain MEDC nih. Harusnya mah jalan ya, nemenin Elsa ya. Nah nih kan, cuma yang jadi masalah sama MEDC ini adalah ini loh, resisten all time high-nya nih loh di Piroiki 1600 ya. Itu bikin saya ragu-ragu terus terang gitu ya. Kalau Elsa kemarin kan tuh mantulnya pas di resisten all time high jadi support gitu kan. Jadi aku berani masuk. Nah, ini tuh MEDC karena di bawah resisten all time high, saya jadi takut gitu ya. Makanya dengan sadar saya tidak beli planningnya MEDC. Harusnya tuh kita masuk dari kemarin nih, dari Juli di sini nih udah cukup bagus mau masuk nih ya. Atau kemarin sempat ada ping nih di sini gitu ya, nih di sini. Tapi akunya takut karena apa? Karena ada resisten all time high di sini. Makanya aku diemin aja gitu ya. Nanti kita lihatlah untuk MEDC ini ya. Mungkin kalau udah tembus resisten all time high lebih menarik nanti. Ya, kita lihat aja nanti. Kalau sekarang aku masih gedean takutnya terus terang. Masih trauma sama Bufa. Aduh ya. Gula gimana, Ce? Ugat-ugat baik. Aduh, kalau gula itu kan emang udah enggak boleh beli deh kemarin teh. 800 sampai 700 ya tuh resisten all time high-nya si gula. Ayo. Mana. Ting dong. Aduh, lemot sekali ya. Ini gula ini 800-nya teman-teman itu tuh kuat ya. Jadi tolong kamu nggak boleh beli gula kalau buat saya nih. Nih bagus nih ya. Ini mencontohkan yang tadi juga yang aku bilang namanya all time high, yang namanya price all time high, harga all time high. Ini kan yang ini nih. Nih, itu ya. Itu di berapa tuh? 1000 kayaknya mah.
Ya 1040 ya. Ada di situ. Tapi kalau resistennya, aku tuh nggak narik ini yang paling tinggi karena prinsipku ini tentunya kamu nggak harus kayak saya, cuma prinsip saya gitu ya. Karena dia cuma satu kejadian, saya anggapnya ya udah satu totil gitu ya. Kayaknya nggak afdol kalau ini mah gitu ya. Jadi makanya saya ngambil resisten all time high-nya di 800 karena dilihat dia kena body. Tuh ya, kena body menurut saya cukup kuat untuk dijadikan resisten all time high, lebih bagus di situ karena lebih banyak titik singgungnya. Nah, resisten all time high-nya itu di 800 ya. Ini kalau biasa kan kalau kena resisten all time high harga cenderung koreksi. Kenapa jadi resisten all time high gitu kan? Resisten paling tinggi sepanjang masa gitu. Kenapa dia paling tinggi sepanjang masa? Ya berarti kuat gitu kan. Harga tuh nggak susah jebolnya gitu ya. Nah, ini kan udah di sini nih, udah deket banget kan. Itu di 800, harga sekarang di 735. Itu nggak boleh beli Kak menurut saya. Ya ini tinggal menurut saya ini cuma ugat-ugat nunggu waktu aja turun. Gitu ya, kayak karena seperti kejadian sebelumnya di tahun piro iki. Itu September 2024 yang aku lingkarin itu. Takutnya kejadian lagi hal yang sama gitu ya. Jadi lebih baik kita main aman dengan kabur gitu, kecuali nanti dia beneran mau breakout. Kelihatan mau breakout misalnya di atas 800, nah itu nanti kita lihat lagi, lihat sikon gitu ya. Tapi selama dia belum breakout, kita mengasumsikan dia nggak bisa tembus di atas 800 gitu. Jadi kita harus kabur jauh-jauh dari si gula ini ya. Padahal kemarin kita juga TP kan dari gula. Itulah kenapa pentingnya konteks ya teman-teman. Karena kemarin kita juga TP nih. Saya 710 kalau nggak salah saya TP-nya si gula ini ya. Belinya pas di sini lah, mungkin daerah-daerah sini gitu ya. Tapi intinya adalah gitu loh. Kita satu kali TP itu bukan berarti kalau beli gula nanti TP lagi, nggak begitu gitu. Jadi setiap analisa tuh independen. Makanya kalau kamu pernah pernah cuan di saham tertentu terus kamu beli lagi, biasanya kita cenderung ngarep ya. Itu biasanya jadi analisanya semi ngarepmologi gitu ya. Jadi agak-agak gimana gitu ya. Nah, ini kayak si MAPI gitu ya. Ini kemarin kita kan TP MAPI nih. Nah, ini aku bikin planning lagi, moga-moga nggak ngarepmologi nih ya. Kemarin sih udah bagus tuh. Candlenya pink walaupun hari ini merah, ya udah ditunggu aja ya, seperti trading plan seperti biasa ya. Ya nanti malam di YouTube replay setelah di-upload nanti Kak. Iya, di-upload. Apalagi nih kalau kelas privat one on one bisa tapi harganya mahal. Iya, harganya mahal kalau one on one. Biasanya sih yang minta one on one tuh udah ikut intensif. Terus biasanya kejadian kemarin sih biasanya kalau nggak eksekutif pengusaha tidak bisa ngerjain PR tapi punya banyak pertanyaan gitu ya, biasanya terus minta one on one gitu ya, jadi ada additional charge gitu, jadi ketemu di mall gitu. Tapi secara umum sih saya lebih senang secara umum saya malas pergi gitu maksudnya ya. Kalau ikut gini judi nggak sih? Enggak lah ya. Di riset aja ya. Menurut saya sih apa aja tuh bisa dijadiin judi, dari sabung ayam sampai nebak nomor gitu kan ya. Kalau kamu tidak semua hal yang tidak dilakukan dengan alasan yang tepat itu jadinya judi. Masa depan aja bisa dijudiin ya. Aduh. Lah itu harusnya Elsa up, MDC ikut up. Sebenarnya MDC-nya ikut up ya, tapi ada resisten all time high-nya itu loh di 1600, jadi takut. Bull ke Anggi, nah nih bull nih juga nih 500-nya itu resisten all time high juga. Aku mengkategorikannya di bull ini ya. Nah tuh ya, karena dia resisten all time high-nya di 500, menurut saya itu udah deket. Makanya dengan kesalnya saya nggak bisa masuk bull gitu ya. Karena balik lagi kalau udah resisten all time high biasanya dia cenderung koreksi gitu loh. Walaupun hari ini tuh sebenarnya kalau kita nggak ngeliatin resisten all time high cuma kayak begini doang, itu harusnya masuk bull. Cakep banget kan tuh chartnya. MACD-nya pink lagi nih. Ya walaupun kecil begini tapi pink gitu ya. Nah itu kenapa pentingnya ngelihat time frame yang lebih besar gitu ya. Itu dulu saya bayar mahal ini, tahu harus ngelihat time frame yang lebih besar ya. Jadi risetnya kayaknya 1 tahunan. Kenapa saya sering beli setupnya udah bagus tapi di titik tertentu dia malah jatuh gitu ya. Itu karena ada resisten all time high ini gitu. Kenapa harus ngelihat bulanan. Jadi maksudnya yang tiap hari aku ceritakan ke teman-teman ini tuh buildingnya, risetnya tuh lama gitu ya. Aku memang orangnya kan kepoan gitu ya. Jadi aku coba masing-masing
prinsip-prinsip yang aku punya itu aku coba bertahun-tahun dengan banyak kali transaksi dan uang saya sendiri gitu ya, bertahun-tahun yang lalu gitu. Jadi memang sudah ke-compile, jadi kekumpul gaya tradingku jadi kayak gini gitu ya. Era Kak. Wih. Era MA5 tuh jangan dikejar ya. Tapi itu coba lihat. Kalau nggak salah Era tuh lagi di support bulanan apa ya kemarin 360-nya. Udah lama nggak lihat Era. Nah nih. Sebenarnya oke Era ini ya. Cuma mah nggak bisa masuk sekarang kalau kata saya. Nah ini. Resistennya kuat ini guys. Di 600 ya. Dirapiin dulu 600. Nah, ini resisten all time high. Oke. Eranya kalau menurut aku nunggu koreksi Kak. Kamu nggak bisa masuk unyu-unyu di MA5 kayak begini, repot ya. Tunggu koreksi, sabar nunggu koreksi ya. Mungkin di MA20 mungkin nanti belinya nih area 430-an nih daerah sini kira-kira ya. Garis aja like. Tapi intinya di 430-an nungguin MACD-nya pink di sini. Kayaknya cukup menarik si Era ini. Ditungguin aja ya. Bell apa kabar nih? Bell itu lagi uget-uget begitu. Tar bulanannya gimana? Trisula Textile Industries. Ayo dong. Mingguannya mana? Oh, ini ribet sekali sih. Nah, udah mantul sih ya. Bulanannya, oh I see. Kenapa aku garisin ya? Karena dia ada MA 60-nya di situ. Sebenarnya itu ngarep sih MA-nya ya. Si siapa? Bell-nya ini. Itu udah 2 kali pink guys. Aslinya kalau kita mau nekat boleh nih. Ya nggak nekat sih, maksudnya cukup oke nih. 15%, kesini berapa? 30%. Bell nih kalau jadi nanti dibikin trading plan ya. Bagus sih itu setupnya Kak, Bellnya. Nanti kita lihat ya. Kalau jadi dibikin trading plan nanti aku masukin di channel biru. Udah ramai guys trading plannya ya. ADMR. Inet gimana? Inet wait and see. Ya jangan di HK Inet, sabar jangan di HK. Visi tuh Bang Enda nanyain Cipung tuh. Cipungnya nggak kemana-mana tuh, Cipung kan malah merah lagi. Ya itu kalau kamu mau masuk Cipung tuh 900 tuh boleh tuh, planningnya udah lama tapi ya. Tapi cenderung uget-uget nggak kemana-mana, jadi tolong jangan berharap 3 hari TP gitu ya, karena tuh planning udah sebulan lebih kali ya. Itu nggak kemana-mana, belum kena TP-nya ya. Sabar begitu. Oke, teman-teman, ini kenapa miring? Jadi gitu ya, kita market sudah mulai membaik gitu. Jadi baiknya kamu belajar analisa biar tidak ngalor ngidul gitu ya tradingnya gitu. Biasanya analisa itu menurut saya yang paling klasik itu 2 sebenarnya, fundamental analysis sama technical analysis ya. Jadi nganalisa pergerakan saham berdasarkan, kalau fundamental tuh laporan keuangan, biasanya kamu cenderung ngitung harga saham terus kamu beli yang di market sekarang harganya murah dibanding hitungan harga wajar kamu gitu. Terus kalau technical analysis, kita memanfaatkan momentum kayak begini. Kenapa harganya murah atau mahal tuh nggak penting. Kenapa saya sering kadang nungguin breakout gitu ya, karena kalau di technical analysis itu prinsipnya selalu ada harga yang lebih tinggi dan selalu ada harga yang lebih murah gitu loh. Jadi yang kita lihat adalah momentumnya gitu. Kita kira-kira yang bagus beli momentumnya ada di mana gitu. Kalau saya pribadi itu lebih suka technical analysis. Kenapa? Karena lebih simpel, matematika anak SD gitu ya, karena akuntansi kur ada blow on gitu ya. Kalau kamu di fundamental analysis tuh harus senang banget sama yang namanya Excel, karena saya pokoknya 2 jempol deh sama teman-teman yang yang jago fundamental analysis, karena memang itu sabar banget ngitungnya, luar biasa ya. Kalau aku males ya. Anyway, kalau kamu mau belajar technical analysis, ini aku ada kelasnya gitu ya. Jadi kelas yang aku ajarin ini technical analysisnya apa yang aku pakai buat trading. Jadi tipenya itu gaya tradingnya swing,
aku nggak ngajarin scalping, beli pagi jual sore, terus day trading gitu aku nggak ngajarin. Jadi memang tipenya scalping bisa hold beberapa hari, minggu sampai beberapa bulan. Nah kelasnya itu 3 bulan, materinya pakai video, jadi bisa kamu ulang-ulang. Ada PR-nya, harus ngerjain PR ya, supaya ada PR tuh biar kamu pemahamannya jauh lebih bagus. Jadi nanti feedback langsung dari aku, kita berdua gitu ya. Diskusi itu biasanya jauh lebih efektif belajarnya. Nah ini buat yang udah serius, jadi modalnya minimal 10 juta, lebih banyak lebih baik gitu. Kalau kamu masih di bawah 10 juta, kita hore-hore aja dulu gitu. Kenapa dibikin 10 juta sih Kak? Itu sebenarnya biar kamu dapat pengalaman terbaik, jadi bisa menerapkan materi money management yang aku kasih dengan maksimal gitu ya. Nah kalau kamu kepo bisa DM aku di TikTok sini. Jangan ngarepin rekomendasi karena nggak ada ya, nggak ada rekomendasi khusus buat yang ikut kelas ini beneran buat kamu biar belajar ya. Rekomendasinya aku taruh di channel biru di sini nih ya, profilnya, masuk channel birunya dari profil TikTok aku tuh ada linknya, tinggal diklik aja gitu. Di channel biru ini aku share kalau ada yang bagus menurut saya gitu. Nih kayaknya besok banyak yang ini nih nafsu nih besok nih ya, GTSI, NSSS, City, SMDR, Bell. Nggak tahu nanti yang mana yang aku bikin trading plan, karena biasanya gitu malam begini panas, nanti besok bertobat gitu ya. Pagi-pagi udah tidur lebih fresh, jadi ngelihatnya akhirnya ada yang aku babutin kalau bahasa Jawa gitu ya, nggak jadi dibikin trading plan. Karena menurut aku kalau sehari ngasih kayak rekomendasi 10 gitu, menurut saya itu sih kayak ngerjain orang gitu ya. Jadi saya nggak suka. Biasanya saya 3-4 tuh kalau bagus banget gitu. Kayak biasanya saya pilih maksimal 3 gitu ya. Jadi kalau kamu kepo bisa nih aku tunggu di DM-nya di TikTok. Oke, sama di channel biru juga buat belajar channel birunya. Seger kayaknya udah mau naik ya Kak, masih hold gak Kak? Masih lah. Ini saya udah sampai lumutan megangin si Seger ya. Aduh belum TP-TP nih si Seger. Nih, aku sih juga menurut saya sih ini sebenarnya tinggal nunggu waktunya aja, cus gitu ya. Setupnya tuh bagus gitu, makanya aku mau lepas tuh nanggung gitu, udah kadung. Maksud saya itu setupnya bagus, cuma memang belum terbang gitu. Itu kan kalau masalah terbangnya kapan kan kita nggak tahu. Yang bisa kita analisa itu kan adalah kecenderungannya bagaimana gitu ya. Selama setupnya masih bagus, ya menurut aku masih oke gitu loh. Bumi ke 169 enggak dong, aduh jangan 169 dong ya. 169 di mana sih? Oh di sini 169 ya. Itu emang area masuk kita lah, dekat-dekat situ 169. Saya sih beli di 179 ya, ininya entry pointnya ya. Kalau kamu mau masuk boleh tuh Bumi ya, selisih dikit gitu. Menurut saya sih 169 support ya oke lah, 170 masih support gitu ya, nggak masalah gitu. Aku pegang juga ini Bumi sama si Dewa. Nih Dewanya masih merah sih sekarang posisinya. Waktu bikin planning FOMO. Jadi masih merah sekarang posisinya. Ayo dong Dewanya, mana Dewanya? Nah nih ya. Dewanya ini sebenarnya harusnya kalau kita nggak FOMO nih sekarang lagi nungguin dia ping baru nanti beli ya. Tapi ya sudahlah, sudah dibikin gitu ya. Planningnya kayaknya sih harusnya sih nanti bentar lagi ping 2-3 hari lagi gitu. Terus nanti kita ya moga-moga habis gitu naik ya, harusnya mah gitu ya. Kalau IISG-nya sesuai harapan kita harusnya nanti juga naik. Masih layak ditunggu sini, masih jauh. Pokoknya aku kalau udah bikin trading plan tuh sesuai trading plan aja Kak. Gak bakal, hampir sangat jarang sekali saya keluar lebih awal gitu ya. Karena kayak misalnya ini nih trading plannya aku bikin di stop lossnya di situ gitu ya. Itu kalau sampai kena stop lossnya berarti memang Dewanya melemah secara kelihatan banget melemahnya gitu ya. Aku nggak mau ngambil resiko, jadi memang keluar. Jadi memang penerapan stop loss itu udah kayak didesain gitu ya. Maksud aku biasanya ditaruh di bawah swing low atau di bawah support yang paling relevan dengan trading plan kita, karena kalau itu kena biasanya chartnya memang cenderung memburuk gitu ya. Saya sih terus terang 9 dari 10 cut loss yang saya lakukan itu saya nggak nyesel. 2 minggu 3 minggu kemudian biasanya saya nggak nyesel, walaupun setiap cut loss itu memang selalu menyakitkan kan, namanya juga cut loss gitu kan ya. Nih Kak, siapa nih Kak A nanyain cuan ini nggak boleh dikejar Kak, sabar.
Kita lagi wait and see, cuan ini sabar ya, lagi ngarep. Aku tahu banyak yang nyangkut cuan kan. Ada yang beli di berapa tanu? 4.000 beberapa ya. Udahlah pokoknya cuan ditunggu dulu ya, jangan masuk dulu, sabar. Kalau menurut aku cuan ini nanti kalau bisa breakout beneran di atas red, kelihatan gini ya di atas 1.000 gitu, itu jauh lebih meyakinkan secara tren gitu. Memang jadi reversalnya tuh beneran terjadi nih, kayaknya dia beneran mau uptrend gitu, biar lebih kelihatan. Sabar, nunggu, jangan sekarang masuknya. Cocok Kak, YP akum terus. Aduh gak usah mikirin si YP, mantan kantor saya si YP, gak usah dipikirin ya. Dalam arti gini, kalau saya terus terang itu gak terlalu meduliin siapa yang akum gitu ya. Jadi ya chart is my baby gitu ya. Pokoknya aku patokannya chartnya aja. Ini cocok Kak menurut saya, ini gak layak beli tuh. Likuiditasnya jelek semuanya. Likuiditasnya jelek, yang dibulet-buletin itu hitam-hitam itu lingkaran, nah itu likuiditasnya jelek gitu kan. Terus sekarang nih harganya dronjong kayak begini, apa yang kamu harapin gitu ya? Udah turun terus kayak begitu di MA5 lagi. Kalau di MA5 itu berarti dia nggak pernah ada pertahanan berarti gitu loh. 5 hari turun lagi, 5 hari turun lagi gitu. Kalau di MA5 tuh kayak gitu. Jadi kalau dia turun di bawah MA5 atau di kawal MA5 tuh berarti turunnya agresif gitu loh. Gak ada perlawanan, turun lagi, gak ada perlawanan, turun lagi. Ini udah di bawah 100 gitu kan. Ini kalau bentar lagi nyampe ke 75 sih saya gak heran gitu loh si Coco ini. Jadi di skip aja gitu ya. WMUU, aduh si WMUU, WMUU nih butut juga nih. Nah kan saya nih WMU udahlah nggak usah dibeli lah, kalau dari aku sih begitu ya. Ini tuh likuiditasnya lihat, aduh saham penuh dengan drama kayak begitu ya. Ada parkir di 50, ada yang sebelah kiri tuh belentong-belentong begitu gitu ya, candlenya bolong-bolong kayak begitu. Itu nggak worth it sama sekali Kak. WMU ini udah di skip aja serius deh ya, karena balik lagi likuiditas itu likuiditas itu salah satu hal yang bisa kita perhatikan gitu dan kelihatan dengan mudah. Biasanya kalau saham likuiditasnya jelek itu cenderung membuat masalah di kemudian hari, walaupun kita nggak tahu masalahnya apa. Masalahnya tuh bisa nanti disuspend lah, masuk masuk FCA lah, bisa jadi ARB nggak jelas kayak COA lah gitu, bisa apa aja gitu. Tapi biasanya cenderung bermasalah karena memang saham yang tadinya nggak liquid dijadikan liquid tuh biasanya ada hidden agenda gitu loh. Ada orang yang berkepentingan kenapa dia pengen saham ini dibikin kelihatan liquid gitu, biar dilihat market, dilihat retail gitu kan. Jadi makanya itu tadi aku tuh males kalau beli saham yang likuiditasnya nggak stabil minimal 1 tahun. Nanti kayak cuan brand udah naik baru FOMO. Enggak juga sih gitu ya. Jadi kalau udah naik itu juga nggak perlu FOMO gitu, karena balik lagi yang uptrend itu nggak harus langsung dibeli gitu ya. Jadi kalau tahu dia udah uptrend, udah ini nanti juga ada koreksi gitu kan, santai aja. Brand udah masuk udah bisa masuk lagi belum Kak? Brand itu menurut saya malah belum bisa masuk ya, belum confirm. Aku masih nunggu di berapa, nah tuh garis hitam tuh ya. Menurut aku brand ini masih jauh dari FOMO. Apa yang mau di-FOMOin dari brand? Ya, dia tuh cuma reversal masih uget-uget begini. Ini tuh belum reversal berhasil kayak begini mah. Ya, reversal dari Mei kayak begitu, uget-uget kayak begitu. Kalau menurut saya sih tidak berarti banyak gitu ya. Menurut saya brand ini layak diperhatikan kalau udah di atas garis hitam tuh. Berarti 4.300 ya. Kalau udah shoot begini, nah itu baru. Nanti kita bicara baru itu ya kalau brandnya udah kayak gitu. Ya, selama masih di bawah garis hitam 4.300 aku sih skip aja. KBLV nih, kemarin tuh KBLV mau direkomen tapi kalah sama yang lain. Nah kan merah lagi, aku tuh galau sama si KBLV ini ya. Gara-gara malesin itu loh, dekat MA 60 bulanannya itu loh. Harganya tuh masih kalau kamu lihat bulanannya KBLV itu harganya masih ditahan sama MA 60 bulanannya. Nah, nih, saya tuh nggak suka masuk saham yang bulanannya kayak gini nih Kak. Ini udah di zoom banget ini ya. Jadi kelihatan kayak gini. Jadi ditahan MA 60 kayak begini nih saya nggak suka. Kenapa? Karena biasanya MA 60 tuh mungkin biar kelihatan gini aja gambarnya. Nah, nih ya. Masih ditahan MA 60 kayak gini berperan sebagai resisten, itu saya nggak suka. Karena biasanya MA 60 itu kuat ya di bulanan apalagi gitu. Jadi kalau dia apalagi ini ditahannya kan nggak cimi-cimi gitu ya, ditahannya tuh sudah udah lama banget. Dari kapan di bawah nih? Dari Februari 2022 gitu. Itu bikin saya deg-degan terus terang KBLV itu, makanya males ya.
Aku biasanya kalau karena aku tipenya jangka menengah gitu ya, jadi holdnya kan bisa beberapa hari, minggu sampai beberapa bulan. Aku mempertimbangkan pola bulanannya gimana 10 candle terakhirnya gitu, karena susah paling gampang itu nyari cuan itu di saham yang bulanannya kondusif gitu. Jadi 5 sampai 10 bulan terakhir candlenya tuh bagus, sehingga kalau kita nanti bikin trading plan di harian itu lebih mudah tercapai TP-nya. Begitu ya. Apalagi nih, KTPIA kapan bisa averaging down? Aduh, kalau saya tuh anti averaging down, Kak. Ya aku tuh nggak pernah averaging down dan tidak mengajarkan averaging down di kelas aku juga nggak aku ajarin ya. Karena menurut saya averaging down tuh nggak ada gunanya kalau saham yang kamu beli itu emang udah lagi downtrend gitu. Kalau saya pantang averaging down gitu. Kalau udah bikin trading plan, stop loss karena ya udah di stop loss kita keluar. Karena dari awal pada saat mau masuk kita juga udah ngitung nanti stop lossnya akan di sini, belinya sekian lot, maka kalau terjadi kerugian maksimal sekian gitu loh ya. Misalnya 1% dari total modal itu kan dikit gitu ya. Jadi lebih baik di cut loss, lebih simple gitu ya. Sebagian uang balik, udah kita move on ke yang lain. Ya, anyway untuk TPIA ini masih downtrend seperti biasa cus gitu ya. Nah cuma dia seperti aku bilang, dia pullbacknya itu panjang dari Juni kemarin nih 1.300 sampai 2.200 kemarin itu ya. Jadi orang berasumsi kayak udah bye-bye downtrendnya, itu padahal enggak teman-teman ya. Kalau kamu lihat lihat chartnya gitu ya, itu udah dari udah dari kapan tahu, udah 1 tahun dia kayak begini, nunjuk ke bawah kayak begini, ini nggak jadi kemarin sore chartnya gitu ya, itu terbentuk berbulan-bulan gitu ya. Bisa kita bicara 10 bulan lebih gitu. Jadi makanya harus dihormati gitu, balik lagi ya kalau buat saya gitu ya. Makanya aku nggak bakal ngasih rekomen atau beli TPIA. Kenapa? Karena kayak begini, kalau jangka menengahnya masih downtrend kayak begini, aku tuh nggak bakal beli gitu ya. Dan aku tidak menyarankan averaging down, apalagi yang kayak begini dronjong ke bawah kayak begini. Ini nanti kalaulah nanti TPA ini melanjutkan downtrendnya gitu, jebol di bawah 1.300, yang kemarin kontenku heboh, aku bilang TPA-nya mau ke 1.000, terus semua orang komplain. Kalau itu terjadi beneran gitu ya, itu averaging down tuh nggak ada gunanya menurut saya gitu. Karena TPA ini teman-teman kalau turun 60% tuh dia turun begitu saja dronjong gitu ya. Makanya tolong hati-hati sekali kalau bikin keputusan gitu ya dalam milih saham, terus apalagi dalam averaging down. Itu aku ada ada videonya VT di TikTok aku gitu, aku sematkan di atas masalah averaging down. Jadi aku ngasih gambaran gitu apa yang harus dikeluarkan, berapa uang yang harus dikeluarkan untuk menyelamatkan sebuah transaksi kalau kamu mau averaging down gitu. Jadi tolong ditonton ya, itu aku pakai jilbab abu-abu gitu ya. Ditonton aja di TikTok aku. Aku harap sih memberikan gambaran kenapa saya pribadi nggak pernah averaging down gitu ya. Terus apalagi nih, benar saya punya pengalaman makin di averaging makin junam. Makanya itu hati-hati. Jadi aku tuh bukan kayak ngetawain apa gimana tuh, enggak. Tapi maksudnya itu tuh kamu kalau averaging down tanpa planning yang jelas, duit berapa aja tuh habis teman-teman. Ya udah habis, sahamnya tuh junam judup ke bawah, akhirnya nanti blee gitu loh ya. Jadi ini harus dibedakan dengan konsep kamu mau investasi misalnya whatever, mau ngejar-ngejar dividen apa segala macam yang juga bukan kesukaan saya gitu. Tapi kalau kamu itu planningnya terserah. Tapi kalau kamu cuma mau menyelamatkan satu posisi hanya karena kamu nggak mau cut loss, terus kamu sibuk averaging down ke bawah, itu hati-hati deh. Tolong dihitung. Sekarang kan ada AI kan, kamu bisa bikin skenario, coba suruh AI-nya ngitung kamu mau nggak ngambil skenario seperti itu gitu. All in TPIA kalau sampai 1.300 jebol ya wis sok ya. Kalau saya nggak mau ya, saya pantang all in. Dan pokoknya gini loh, nggak usah dramatis kalau di saham itu ya, nggak usah kayak yang pengen nunjukin kalau kamu tuh betul terus all in nih, gue pertaruhkan ini. Kalau kamu mau umur panjang di market, attitude-nya nggak boleh begitu. Ini bukan hanya berkaitan dengan TPIA doang gitu ya, tapi secara umum attitude ke market itu sangat penting gitu ya. Dan salah satunya itu ya, karena analisa apapun yang kita bikin itu selalu ada kemungkinan dia rugi gitu ya. Kenapa selalu ada cut loss gitu. Jadi jangan mengasumsikan kayak kamu percaya ini banget all in gini. Kalau saya terus terang, saya nggak ada saham kesukaan, pokoknya nggak ada. Saya suruh all in di Microsoft aja nggak mau kan, apalagi cuma TPIA gitu. Kenapa? Karena itu bukan pendekatan yang baik untuk saham untuk modal saya gitu loh secara keseluruhan. Begitu. Friend masih bisa masuk nggak Kang? Aduh, Friend tuh udah di atas kan. Kemarin aja bikin trading plan kelewat Fern ya, Fern. Nah, ini Fern.
Nah nih ya, itu mah udah telat, Fern mah udah telat tuh ya. Udah mau deket TP-nya turun lagi ya. Ini mah udah telat, masa kayak begini masuk ya. Udah telat, disuruh masuknya kemarin kan, ini berapa nih, 210. Oke, sentimen bagus ngapain ragu, ya udah sok ya. Asal jangan bawa-bawa saya ya. Pokoknya jangan bawa-bawa saya gitu. Kadang itu teman-teman kita harus belajar dengan harus belajar dengan yang menyakitkan karena karena saya ini dulu kerjanya all in 3 digit. Kayak saya kalau in 3 digit jebret. Oh itu shortcut untuk ngabisin modal kamu. Dan ya dulu tabunganku rada lumayan lah gitu kan ya, aku dulu jualan online gitu ya. Jadi aku ngomong dari pengalaman pribadi ya, hopefully hasilnya berbeda buat kamu, finger cross gitu ya. Tapi saya ada di hari ini karena berhenti all in yang nggak jelas itu kalau menurut saya gitu ya. Maksimal 20% per saham ya Kak Anggi, biar kalau stop loss kena nggak rungkat total. Ya betul gitu ya. Jadi kalau aku 20%, kadang ya dibagi 5 sampai 8 saham lah, tergantung masing-masing ya. Kak, kenapa nggak suka scalping atau day trade? Karena terlalu agresif ya. Saya itu galauan ya. Jadi kalau cut loss, jadi gini loh, kebanyakan yang scalping itu kalau TP diambil kan. You kalau cut loss, kalau cuma turun 2,5% di cut loss nggak? Kadang tuh nanti akhirnya jadi 10%, jadi 15% gitu kan. Saham tuh cepet loh turun 15% kan, tahu-tahu nguk gitu ya. Tahu-tahu kan nyampe gitu. Jadi biasanya akhirnya yang scalping itu, at least dulu pengalaman saya waktu saya scalping, yang ada adalah takut cuan berani rugi. Kalau rugi gede gue tahan sampai sakit perut gitu kan, tidur malam terbayang-bayang grafik gitu ya. Terus nanti giliran TP kayak 3% ambil, takut turun lagi nanti merah lagi gitu. Jadi akhirnya setelah dikumpulkan kayak 50-100 transaksi itu kebanyakan jebolnya sih gitu ya. Akhirnya saya pernah bikin perbandingan pakai foto saya sendiri beberapa tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu gitu kan. Saya trading santai sama gedebak-gedebruk day trading gitu ya, itu hasilnya bagusan saya trading santai gitu. Jadi akhirnya sekarang saya kalau trading santai-santai aja gitu. Apalagi nih Kak, gimana cara nyimpen chart saham yang udah kita analisis? Oh ini pakai nih loh di atas nih kan ada nih. Nih tuh yang awan-awan itu save, Ctrl S. Nah tuh pakai itu nyimpennya ya. Jadi kalau kamu udah nyoret-nyoret atau apalah, bikin catatan-catatan gitu ya, tuh di save ya, jadi nanti bisa kamu load lagi nih, kayak ini load chart layout. Nah tuh ya, ini nanti ini biasanya satu contoh buat kelas, satu buat kalau kita live kayak begini gitu ya. Jadi biar maksudnya kamu bisa enak gitu kan, tidak setiap analisa kamu tidak bermulai dari nol gitu. Ini kayak di ajaib, emang ininya tuh mirip semua. Trading plan chartnya itu mirip semua. Tadi kan aku udah bilang ya, hampir semua sekuritas di Indonesia itu pakai trading view begini kecuali Mirai ya, karena yang ikut kelasku ini kan sekuritasnya beda-beda pada ngerjain PR kan. Jadi aku tahu pada pakai sekuritas apa aja dan chartnya kayak gimana aja. Kebanyakan pakai trading view kayak gini, which is good gitu ya. Itu bagus karena akhirnya kita chartnya terstandarisasi. Jadi akhirnya kita nggak ada yang chart sekuritas ini lebih oke daripada sekuritas ini, enggak. Chartnya semua sama gitu. Jadi akhirnya yang membedakan adalah daya analisa kita gitu, seberapa bagus kita nganalisa. Oke gitu, sudah jam 6 lebih ya. Makasih teman-teman udah nemenin aku. Jangan lupa yang mau tanya kelas nih bisa DM aku di TikTok ya. Kelas aku 3 bulan, buat yang udah serius ada PR-nya, harus kerjain PR. Modalnya minimal 10 juta, lebih banyak lebih baik ya. 10 juta buat kamu trading, bukan kelasnya yang 10 juta. Oke? Terus udah gitu apalagi di kelas ini aku nggak ngajarin scalping, nggak ngajarin day trading, nggak ngajarin beli pagi jual sore. Jadi emang tipenya aku swing, bisa hold beberapa hari, minggu sampai beberapa bulan ya. Kalau kamu ikut kelas jangan ngarepin rekomendasi, soalnya nggak ada. Rekomennya aku taruh di channel biru ini. Kayaknya besok rekomennya rada rame sih ya. Ada NSSS, City, Bell, Samudra Indonesia. Tapi nanti kita lihat yang jadi trading plan yang mana. Jadi stay tune di channel biru. Masuknya dari profil TikTok aku. Di channel biru buat belajar juga, jangan buat contekan juga, contekan doang gitu ya. Oke? Thank you semuanya udah nemenin aku. Kita ketemu lagi besok. Moga-moga karena sudah nutup gap, besok IISG-nya tembus di atas 6.500. Harapan Bang Anggi dan netizen gitu ya. Dadah.